Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membantu menjelaskan beberapa informasi yang kita lakukan kemarin saat di Puspalepo, yaitu OPP tergantung musim. Dalam musim kemarau itu terdapat insekta, ulat ujung pangkal daun, penggeret buah, tongkol. Lalu saat hujan ada fungisida, penyakit, minim penyakit, bulu, perubahan klorofil daun, antisipasinya disebut tanamannya. Lalu sanitasi lahan, pengolahan, pembajakan rotary, pembedengan untuk menanggulangi ketika ada curah hujan minimal jarak antara 50 cm, kedalaman 10 hingga 20. Jagung, ketan tetap butuh air, tapi jangan terlalu mengenang. Persiapan cek pH, ukodolopit, dan pupuk kandang urea sesuai luas bedengan. Penanaman di tunggal dan persamaian atau keluar daun. Jangan sampai terserang semut. Semai jarak 5 hingga 7 cm. Kalau udah siap, dimasukkan ke lahan. Tanda kurung, resiko gagalnya cukup kecil. Lalu jagung ketan ada 3, putih, ungu, dan mix. Jarang peminatnya, tanda kurung, mix jarang juga yang manis. Yang putih 250 gram, usus penang merah 1200 hingga 1300 butir kumala. Ungu 250 gram 1400 hingga 1500 anamba pertiwi. Yang manis 1800 hingga 1900. 4 hingga 5 hari jagung bila disemai direndam dulu 6 jam. 2 hari udah keluar daun 6 hingga 8 cm, terus pindah tanam ke lahan. Lalu lubangi 1 biji, lalu antar tanaman 25 cm, dalam bedengan 60 hingga 70 cm. Lalu pupuk anorganik dalam satu musim tanam minimal 3 kali, 1 hingga 10 HST pertumbuhan sama dengan tinggi sama P. Lalu yang kedua 25 HST, yang ketiga 35 HST pembentukan bila dan tongkol. K tinggi, contohnya NPK, urea, ponska, atau mutiara. K tinggi, tanda kurung KCL. Pupuk organik sama dengan daun POC, pemukan lebih cepat dari daun. Lalu pestisida dosis sesuai anjuran kemasan, pengaplikasian tergantung alat yang digunakan, misal 20 jadi 40 mili. Di awal dilakukan pengamatan serangan belum banyak, dilakukan pemberian dosis terkecil kecuali kalau ada serangan ditingkatkan. Lalu berapa kali luas panen? Yaitu 2 saset tanaman jagung luas tanam 18 kali 23 meter, populasi 2400 tanaman. Jagung panen dihitungnya per kilogram 600 kilo lebih. Lalu sisa tongkol jagung akan dilakukan kerjasama yang ditawarkan ke peternak sekitar dengan syarat ambil dan olah sendiri, tidak diperjualbelikan di Sidoarjo, di SDA. Lalu melakukan pergiliran. Yang penting jangan jagung bawang 2 bulan, jagung riskan kalau sama tanamannya atau keserang hama. Lalu pengelolaan di sini itu semi organik. Bahan dalam hasil budidaya untuk daerah
tidak mau mengambil risiko karena adanya target produksi untuk warga sini. Awalnya organik pakai pupuk kandang, kerjasama dengan RPH, sebisa mungkin organik tapi tidak mampu. Bisa pakai tiga yang di blender. Lalu pengolahan lahan efektif kalau kombinasi organik ditambah anorganik. Dulu pernah tanam bawang merah, P-nya batang pisang, N-nya jerami, pupuk kandang, lalu K-nya serabut kelapa. Tumbuh tapi pengendalian OPT pakai pestisida kimia. Jadi sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan penyakit yang menyerang jagung ketan. Jagung ketan itu kan tanaman musiman yang usianya itu relatif pendek, paling 2 bulan atau 60 hari atau maksimal 70 hari itu sudah memasuki fase panen. Ya kalau OPT-nya itu tergantung dari musim-musimnya. Jika di musim, kalau di musim lalu biasanya ya yang OPT-nya itu ya Laka itu memang biasanya menyerang ujung pangkal daun tanaman jagung, kemudian mirip buah itu yang melubangi tongkolnya jagung, itu biasanya sering ada di situ. Tapi biasanya tuh awal mulanya dari kutu-kutuan itu ya, kecil-kecil tray atau apa yang kecil-kecil bunga atau apa itu ya, itu biasanya kan ngawali dari situ. Tapi ketika ada keadaan tanaman musuhnya lembab gitu atau apa itu, nanti biasanya muncul dengan seperti itu. Nah itu nanti yang biasanya memang tidak parah ketika tanaman jagung itu masih di usia muda. Kalau di usia sudah mendekati panen sebenarnya jarang, paling rata-rata ya ulat itu aja. Itu biasanya yang sering mengganggu tanaman jagung. Kemudian kalau penyakit rata-rata ya minim banget. Tanaman jagung itu memang tanaman yang lebih tahan, memang jarang kalau udah ekstrim gitu ya. Antisipasinya terakhir ya dicabut biar tidak menular ke tanamannya. Ya harus dicabut karena itu kan rata-rata ya kalau nggak pas musimnya itu paling nggak sampai 95%, nggak sampai 5%. Tapi yang kelihatan kalau sudah rusak ya segera dicabut supaya tidak berjalan ke tanamannya. Kalau dikendalikan ya tetap sulit dan besar sekali. Itu salah satunya ya dicabut itu tadi. Tapi kalau untuk kutu-kutuan atau ulat itu masih bisa dikendalikan dengan menggunakan pestisida. Buat penyakitnya langsung berarti kasih dicabut gitu. Iya, karena untuk pemulihan itu sudah sulit. Biasanya kalau sudah terkena bule itu rata-rata nyari bule itu harus dicabut. Memang itu bisa terjadi karena sirkulasi tanamannya, maksudnya pola tanamnya tidak ada pergantian. Misalkan itu bekas tanaman jagung ditanami jagung kembali, ya itu butuh siklus perubahan. Biasanya dari jagung nanti berubah apa dulu, nanti kembali ke jagung lagi. Ya, itu kalau biasanya jagung ke jagung lagi. Kalau tanaman yang jagung manis atau jagung ketan biasanya muncul gejalanya seperti itu. Pertama kan ya harus disiapkan, ditentukan titik lokasi lahannya, luasan lahannya, kemudian kita lakukan sanitasi dulu, sanitasi pembersihan lahan dari tanaman yang mengganggu lainnya supaya nanti ketika melaksanakan budidaya tidak mengalami kendala lagi. Sanitasi itu diperlukan baik itu pembersihan gulma atau pengendalian pengobatan untuk
calon lahan yang akan digunakan, kayak itu herbisida atau apa tuh, supaya tanamannya lebih bersih. Itu setelah kita adakan sanitasi, biasanya kita lakukan pengolahan. Pengolahan bisa kita lakukan pembajakan atau nanti bisa dengan rotari di penggemburan lahan, itu dengan mesin rotari. Dan itu bisa ketika tanahnya sudah siap, baru kita lakukan pembedengan. Pembedengan itu fungsinya untuk menanggulangi ketika adanya curah hujan. Jadi bedengan itu kita tinggikan minimal jarak antar bedengan itu ya sekitar 50 cm. Jenis varietas kalau jagung ketan itu kan ada 3, tapi itu dari penangkar swasta. Jagung ketan itu ada yang putih, ada jagung ketan ungu, ada jagung ketan yang warna-warni, gabungan dari antara putih dan ungu, jadi selang-seling itu. Jagung ketan putih itu biasanya kita pakai yang panah merah, itu kumala, atau yang produknya Aruba, itu dari Pertiwi, itu biasanya yang kita pakai varietasnya. Kalau yang ungu itu kita pakai yang panah merah, itu varietasnya jantan F1. Terus kalau yang campuran itu yang saya lupa, tidak ada, itu punyanya panah merah ya teman. Apa namanya saya lupa. Tapi karena jagung itu yang warna-warni itu memang jarang peminatnya, rata-rata mereka produknya konsumen itu pilih yang putih atau yang ungu, itu aja. Jadi yang kita tanam kebanyakan yang putih atau yang ungu, ataupun tidak jagung ketan biasanya kita seling dengan jagung manis. Kan usianya kan sama, perawatannya juga sama. Jagung manis itu dari segi usia sama, 60 hari, 65 hari sudah bisa dipanen. Kalau jagung manis itu kita biasanya makainya yang panah merah, yang bonanza. Nah, rata-rata jagung ketan itu kemasannya kan 250 gram. Kalau yang putih itu biasanya jumlah bijinya itu satu saset itu kisaran 1.200 sampai 1.300 putih, tergantung besar kecilnya benih. Tapi kalau yang ungu itu isinya lebih banyak, kalau benihnya lebih kecil, itu bisa sampai 1.400 sampai 1.500 butir benih dengan berat sama 250 gram. Tapi kalau untuk jagung yang manis itu lebih banyak lagi, bisa sampai 1.800 sampai 1.900 butir. Itu jagung manis. Itu kita tanam sesuai dengan jadwal tanam atau perpindahan sirkulasi dari lokasi blok tanam kita. Oh, ini bekasnya bawang. Jadi bisa biasanya setelah panen kita isi dengan jagung atau pergantian tanam di lokasi tanam itu aja. Transplanting kalau beli jagung itu paling 5 hari, 4 atau 5 hari itu sudah bisa kita transplanting. Karena jagung itu kan kalau di semai ya, itu kan kita rendam dulu. Kita rendam paling lama 6 jam. Terus yang setelah kita rendam, kita masukkan ke dalam media tanam, kita tutup, itu paling 1 hari ya 2 harian itu sudah keluar daun yang kecil. Tadi kalau sudah 5 hari itu paling tingginya 5 cm atau sekitar 8 cm, paling tinggi itu 8 cm. Itu yang dimana fase itu sudah siap untuk kita transplanting ke bidang tanam, ke lahan yang sudah kita siapkan. Perlu bank tanam itu 1. Makanya kalau ditugal dengan benih itu kadang-kadang kan lengket di tangan, kadang nggak bisa turun 1, bisa isi 2. Tapi
dengan kita semua itu lebih maksudnya lebih ketahuan jumlahnya itu pastinya berapa. Jarak tanam antar tanaman itu 25 cm baris, tapi jarak antar bedengan jagung itu biasanya ya sekitar 70 cm. Kalau jaraknya antar jagung barisnya itu 25 cm, jarak antar jagung itu biasanya 70 cm, 60 atau 70 cm. Tuh, karena jagung itu kan nanti udah bisa daunnya kan lebih panjang. Jagung itu kan 60 hari, paling ya 3 kali. Pertama itu usia 10 hari, 25 hari, dan 35 hari. Tuh, kalau pupuknya di 10 hari pertama itu kan kita fokus di pertumbuhan. Pertumbuhan itu kita biasanya pakai yang N-nya tinggi sama P. Tuh, tapi kalau sudah memasuki usia di atas 30 hari itu kan kita fokus di fase pembentukan buah jagung, pembentukan jagungnya sampai pengisian tongkol jagungnya. Itu biasanya kita tambahi dengan pupuk yang K-nya tinggi. Itu untuk pembesaran jagungnya. Kalau pupuk anorganik itu contohnya kan kita pakai yang NPK, ya baik itu urea, yang NPK-nya yang lengkap itu bisa Ponska atau bisa Mutiara. Kemudian yang untuk kadar yang tinggi itu bisa pakai untuk yang untuk KCL. Itu kalau yang anorganik. Kalau yang pupuk organik itu biasanya kita pakai yang di daun. Sekarang untuk yang kita sebutkan akar, kita pakai yang daun. Biasanya ya pakai pupuk organik cair yang POC, yang NASA, BIPO, itu kan. Itu yang kita aplikasikan. Ya, memang kita sering memang pemupukan itu tidak hanya dari bawah, kan juga dari daun juga bisa, kan lebih cepat dari daun karena proses pengolahan kan di daun. Tuh. Kalau dosis itu kan sudah tertera di kemasan. Sesuai dengan aturan di kemasan. Kita tinggal aplikasikannya itu tergantung alat apa yang kita pakai. Ada yang tangkinya itu kapasitasnya ada yang 13 liter, ada yang 16 liter, ada 20 liter. Nah, dosis itu kan kita hitung dari aturan yang tertera di kemasan. Misalkan 5 mili 2 mili per liter. Ya. Kalau tangki yang kita pakai 20 liter, berarti kan yang kita butuhkan itu kan sekitar 40 mili. Itu yang kita, ya sesuai anjuran yang di kemasan itu. Tapi biasanya kalau di awal-awal itu kan kita juga melakukan pengamatan. Kalau di awal tanaman itu kan tanaman masih kecil, kemudian serangan juga masih belum terlalu banyak. Biasanya untuk antisipasi kan kita gimana ya, supaya pencegahan kita lakukan ya dengan dosis yang paling kecil. Biasanya itu dosis yang di kemasan itu paling kecil berapa, misalkan 0,5 per liter kan ya. Biasanya kalau 20 liter kita pakainya kan cuma 10 mili atau 5 mili untuk fungsinya untuk pencegahan aja. Kecuali kalau sudah ada serangan baru kita tingkatkan dosisnya. Tuh. Jadi kita luasannya, kalau luasan lahannya itu 23 kali 18 itu sekitar 300 atau 400 meter persegi. Itu BH-nya menghabiskan 2 saset kemasan jagung yang 250 gram, setengah kilo. Itu untuk luasan tanam 18
sampai 18 kali 22 atau 23 meter. Itu biasanya menghabiskan 2 saset. 2 saset itu sekitar, kalau kita hitung bijian, butiran, ya kira-kira populasinya itu sekitar ya 2.400 sampai 2.500 tanaman. 3 sana itu populasi tanamannya kalau tumbuh sesuai dengan daya tumbuhnya baik. Nah, kalau untuk panen, taruhlah itu di luar itu populasinya ada 2.500. Jagung panen itu kan kita hitungnya per kilo. Nah, 1 kilo jagung itu biasanya isinya itu 4 atau 5. Taruhlah isinya itu kita isi 5 per kilonya. Kalau itu ada 2.500 tanaman, berarti kan yang kita hasilkan dari luasan itu sekitar 500 kilo jagung. Itu harganya seperti itu hitungannya. Kalau 1 kilonya jagungnya besar-besar, berarti misalkan 1 kilonya isinya 4. Tapi dari populasi itu kan bisa menghasilkan sekitar ya kurang lebih ya 6 kilo 600 kilo lebih ya. Itu aja tinggal populasinya saja sama luas area. Tapi kalau kebutuhan jagung per hektar tinggal dikalikan aja. Ini kan tadi kan cuma 300 meter persegi, sedangkan 10.000 meter persegi ya itu juga dikonversikan kan bisa per hektarnya kan wah. Saya tanam seperti itu 25, lebarnya 70 atau 60. Nah, itu bisa dihitung. Baiknya ya jagung itu kan semuanya itu bisa dipakai. Mulai dari jagung, tongkol, sampai tanamannya. Kalau tanamannya biasanya ya kita kerjasama atau kita tawarkan kepada para peternak di sekitar kita. Dengan syarat mereka ngambil sendiri, memotong sendiri. Kalau kita memotongkan kan berarti kita kan mengeluarkan biaya tadi. Nah, seperti itu. Untuk itunya gratis ya? Kalau misalnya ngambil Kalau di Sidoarjo itu kayaknya itu sulit kalau dijual. Beda dengan yang di wilayah Malang atau di wilayah Nganjuk itu memang dijual. Bahkan itu ditimbang per kilo berapa. Kalau di sini tuh ya nggak tahu karena apa, karena luasan tanaman yang hijau masih luas apa ya tahu. Kalau di sini tuh sulit kalau suruh beli. Biasanya ya mereka nggak dulu ya hanya membeli sekedarnya aja untuk penggantian teman-teman kerja yang ada itu berupa rokok atau minuman, es atau gorengan ya. Biasanya ya sukarela aja. Tapi kita terbantu karena kita sudah dibantu membersihkan itu, kita bisa segera untuk mengolah tanpa kita membersihkan. Ya seperti itu. Ya itu tadi pergiliran. Yang penting jangan jagung. Misalkan di kita jagung, bawang kan juga 2 bulan. Jagung, bawang, jagung. Nanti dibalik yang bekasnya jagung diisi bawang, bekasnya bawang diisi jagung, kan gitu. Yang penting ada pergiliran. Kalau jagung nggak bisa. Biasanya hasilnya akan serangan udaranya terlalu besar. Harus ada pergantian tanaman. Tuh. Biasanya ya apapun bisa, yang penting tidak sejenis gitu aja. Jagung dengan jagung nggak bisa. Maksudnya nanti hasilnya akan hamanya akan tinggi, maksudnya gangguan OPD-nya akan terlalu tinggi. Harus ada pergulungan. Tapi kalau di sini kita gantinya dengan bawang merah. Kan sama-sama 2 bulan ya. Jagung 2 bulan, bawang juga 2 bulan. 6 hari sama-sama 6 hari. Jadi kita hanya merawat tanaman yang sama itu hanya 2 jenis itu aja. Jadi kalau organik dulu kita awalnya memang mau karena kita beli organik, cuma kan karena kita itu ada beban untuk menghasilkan atau untuk hasil dari tanaman yang kita budidayakan itu untuk pendapatan daerah. Makanya kita tidak bisa mengambil risiko. Awalnya kita pakai yang organik, misalkan kita
dapur itu kita bukan pakai pupuk kandang yang di luar, yang hewannya sudah keluar, tapi yang masih dari dalam. Makanya kita kerjasama dengan RPH, pengembangan hewan. Jadi kita beli kotoran hewan yang masih dari dalam. Soalnya yang dipotong itu biasanya khusus dengan pupuk, itu yang kita beli. Karena masih minim pelaksanaan dari jamurnya itu masih belum terlalu banyak begitu. Tapi ketika pengendalian pun kita juga bisa beli organik. Tapi kadang-kadang itu organik itu tidak mampu. Kita fasilitas ada yang baru. Organik bisa mengendalikan. Kita mengendalikan kebutuhan. Bisa dengan air belerang, bisa dengan berbagai macam namanya. Itu bisa atau dengan tanaman-tanaman pada yang di apa bisa. Cuma itu tadi kalau diserahkan kembali dengan organik yang mampu, ya itu kita memakai yang karena jika itu ada beban kita yang selalu berisiko untuk mendapatkan negatif dari beban yang diberikan pada kita ya tidak tercover. Jadi untuk pengelolaan itu efektifnya aturan itu? Iya, organik itu belum bisa. Ya harusnya bisa, kalau kita ada target kita nggak bisa, karena kita terlalu berisiko. Kalau kita ada beban, ada target, kita mau menerapkan itu kan bertahap. Misalkan dulu pernah kita tanam bawang merah, bener-bener pakai yang hasilnya memang rumputnya nggak dari buku dasar NPK, N-nya itu kita ambil dari sisa dari tanam padi yang dipanen kepada masyarakat. P-nya itu dari batang pisang, tanaman pisang itu kita cacat. N-nya itu pertama kita pakai, awalnya kita pakai untuk pakan buku. Terus N kita terapkan jerami, itu kita tutup pada lagi, itu P-nya itu dari batang pisang yang kita tadi. Kita kasih kepada lagi, baru K-nya itu dari kelapa, satu kelapa. Itu pernah itu sudah tumbuh, nggak ada pupuk yang mana, tapi jadi nanti kita tetap mengendalikan mobilnya kayak ini, walaupun hanya pakai yang ini, karena kita olah cara kita betul untuk pendapatan ya. Kita ada ngambil terus. Jadi kalau organik itu kita awalnya memang mau kalau kita pilih organik, cuma kan karena kita itu ada beban untuk menghasilkan atau untuk hasil dari tanaman yang kita budidayakan itu untuk pendapatan daerah. Makanya kita tidak bisa mengambil risiko. Awalnya kita pakai yang organik, ya, kita pakai pupuk kandang sama pupuk Indonesia. Pupuk kandang itu kita bukan pakai pupuk kandang yang di luar, yang hewannya sudah keluar, tapi yang masih dari dalam. Makanya kita kerjasama dengan RPH, pengembangan hewan. Jadi kita beli kotoran hewan yang masih dari dalam. Soalnya yang dipotong itu biasanya khusus dengan pupuk, itu yang kita beli. Karena masih minim